apakah pernah ada satu komitmen dari keluarga tersangka ini untuk membantu biaya pengobatan, Bang? Kalau itu belum ada. Belum ada ya? Iya. Bang, apakah sudah ada pemikiran atau rencana untuk mengajukan tuntutan perdata, Bang? Karena dia kan masih muda ini, harapannya panjang. Ya. Dan bisa jadi si korban tidak bisa pulih seperti semula. Apakah ada pemikiran ke sana, Bang? Ya. Kalau untuk gugatan perdata, bisa saja dilakukan. Ya kan? Karena kerugian yang diderita itu nyata dan real. Proses ini masih berkesinambungan karena masih digali fakta-fakta yang ada. Dan jika nanti memang ada suatu fakta yang baru dan memang bisa dijerat pasal yang lain, akan ditambahkan. Kan istilahnya seperti itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, berita mengenai penganiayaan David Ozora, 17 tahun. Beliau adalah putra dari Yonatan Latumahina, ya, aktivis atau pengurus GP Ansor, memasuki hari-hari atau waktu-waktu yang sangat menentukan. Karena sampai sekarang korban ini masih belum siuman. Namun penyidik kepolisian telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Mario Dandi, tersangka pelaku utama, lalu Zen, dan kemudian ada seorang perempuan namanya Agnes Gracia. Dan untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini, telah hadir bersama dengan saya Mas atau Bang Muhammad Hamzah dari LBH GP Ansor. Dalam konteks ini beliau adalah kuasa hukum dari keluarga korban. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu mengobrol dengan saya. Bang Hamzah, bisa diceritakan nggak apa perkembangan terakhir yang Bang Hamzah ketahui mengenai proses penyidikan terhadap kasus penganiayaan terhadap David Ozora ini? Silakan Mas Hamzah. Baik. Perkembangan terakhir kan penyidik Polda Metro Jaya telah menaikkan status pelaku anak dari korban, anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Berkonflik dengan hukum istilahnya? Iya, istilahnya. Karena kan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ketika anak pelaku itu disebut bukan tersangka, tapi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan berdasarkan pengembangan dan penelaahan alat-alat bukti yang sudah penyidik lakukan. Bang, sebenarnya hubungan dari anak yang bermasalah dengan hukum ini terkait dengan kasus penganiayaan ini apa ini sebenarnya? Perannya ini apa ini perannya? Kalau boleh saya tahu dan sepengetahuan dari Bang Hamzah. Iya. Karena gini, Ananda David itu tidak mengenal saudara MDS dan Sen. Yang kenal? Tidak kenal. Yang dia kenal itu adalah pelaku anak tersebut. Jadi semula yang pelaku anak ini, sebut saja AG itu, dia kenal. Tapi yang lain nggak kenal. Nggak kenal. Ya. Apa hubungannya David ini sama AG, Bang? Gini, Ananda David dengan AG memang pernah dekat. Biasalah anak-anak usia seperti itu kan biasa dekat. Terus pernah jauh. Terus belakangan kan anak ini berpacaran. Cerita kalau yang saya dapat dari sosmed ya. Berpacaran dengan MDS. Dan memang ada kartu pelajar Ananda David di anak tersebut dan kartu pelajar anak tersebut di Ananda David. Oh, jadi saling bertukar. Saling bertukar. Iya. Nah, Abang pernah nggak mengkonfirmasi cerita ini kepada ayahnya David, Pak Yonatan Latumahina? Memang benar seperti itu. Oh, jadi menurut bapaknya juga ayahnya memang pernah tahu lah. Pernah tahu ya bahwa kedua orang ini memang saling mengenal. Berteman ya. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak mereka itu konteksnya bisa berteman itu bagaimana, Bang? Oh, kalau itu yang lebih tahu itu Ananda David kan, yang
Sampai saat ini kita tahu ini hari ke-13, Ananda David masih dalam keadaan kritis. Ya. Belum sadarkan diri. Betul. Nah, apakah selama ini penyidik juga sudah memanggil pihak keluarga korban untuk memberikan keterangan, Bang? Sepanjang yang Abang tahu. Untuk dari keluarga korban belum ada. Belum ada ya? Iya. Belum. Tapi kan dari alat bukti dan olah TKP yang telah dilakukan penyidik dapat menyimpulkan kan peristiwa ini seperti apa. Ya. Ketika melakukan olah TKP dan seterusnya, apakah tim penasihat hukum dari korban ini dilibatkan, Bang? Ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Iya. Bisa diceritakan nggak selama ini hubungan atau komunikasi pihak penasihat hukum atau kuasa hukum dari korban dengan penyidik, Bang? Dengan kepolisian ini. Ini yang sering salah penafsiran. Jadi gini, kita selaku PH dari keluarga korban, itu sifatnya hanya membantu. Karena yang memiliki kuasa untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau apapun adalah penyidik. Ya. Sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita tidak bisa mengintervensi seseorang harus masuk berdasarkan asumsi atau apa. Itu adalah kewenangan sepenuh penyidik. Dan penyidik pun menetapkan seseorang menjadi tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum pasti berdasarkan 2 alat bukti atau lebih kan? Betul. Karena jika buktinya belum cukup tidak mungkin dipaksakan. Apalagi dalam kasus ini jelas ada pelaku dari anak yang kalau dihukum di Indonesia itu pelaku anak ini memang ada perlakuan khusus. Seperti yang kita dengar waktu rilis di Polda Metro Jaya kan berulang kali. Disebutkan bahwa untuk anak ada aturan khusus dan tidak boleh disebut sebagai tersangka, melainkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dan karena kasus ini juga kita jadi familiar mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Karena betul. Ada beberapa wartawan juga menanyakan dengan saya, kenapa perlakuannya berbeda? Dengan pernah ada anak di bawah umur tapi langsung disebut tersangka. Ya mudah-mudahan dari kasus ini masyarakat Indonesia dapat belajar banyak lah bahwa untuk anak yang menjadi pelaku itu perlakuannya memang berbeda dan tidak boleh langsung ditahan. Karena diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Bang, kalau boleh saya tanya, Bang, Abang pernah bertemu langsung dengan para tersangka dan anak yang berkonflik dengan hukum ini enggak? Kalau saya pribadi belum. Belum ya? Karena waktu kejadian awal itu kan di Polsek Pesanggerahan, saya sedang di luar kota. Iya. Nah, tadi sampai sekarang Abang belum pernah bertemu dengan 2 orang tersangka dan anak yang berkonflik dengan hukum ini belum ya, Bang? Belum. Abang sudah pernah melihat kondisi langsung dari korban, Bang? Pernah. Berapa kali, Bang? Melihat langsung kondisi korban? Kalau melihat langsung hanya baru 2 kali. Ya, baru 2 kali. Tapi saya lebih sering dapat update dari orang tuanya langsung. Karena kan seperti kita tahu untuk masuk ICU itu kan tidak boleh. Karena takut menularkan penyakit kan dari luar. Karena saat ini kan Ananda David ini lagi kritis dan butuh penanganan yang serius. Jadi memang dibatasi, tidak boleh sembarangan orang masuk. Saya pernah melihatnya itu ketika dipindahkan dari Rumah Sakit Medika ke Rumah Sakit Mayapada. Kebetulan malam itu saya ada di sana. Bang, kalau boleh saya tahu, ini kan untuk recovery atau pengobatan si korban ini kan biayanya nggak ringan ini, Bang. Betul ya? Betul. Jadi yang nanggung ini siapa? Nah, kebetulan kita sahabat Joe ini adalah anggota dari GP Ansor. Jadi kita dari GP Ansor menanggung biaya itu semua. Jadi selama ini biaya itu ditanggung GP Ansor? Iya. Tidak ada pihak lain yang bantu, Bang? Oh, itu saya kurang tahu. Tapi dari menurut aturan hukum, ya kan, itu mempunyai hak untuk restitusi mengenai biaya korban. Itu direstitusi kepada siapa? Melalui LPSK nanti akan membantu. LPSK ya. Jadi nanti sementara ini GP Ansor yang membiayai. Nanti memang menurut aturan bisa direstitusi kalau statusnya adalah dalam konteks di perlindungan LPSK gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini ya kita sedang fokus memberikan pengobatan yang terbaik.
terhadap Ananda David. Ya. Bang, boleh cerita nggak? Apakah pernah ada satu komitmen dari keluarga tersangka ini untuk membantu biaya pengobatan, Bang? Kalau itu belum ada. Belum ada ya? Iya. Jadi selama ini seluruh pengobatan dilakukan dibiayai oleh GP Ansor ya? Belum ada pihak lain ya? Belum ada termasuk pihak lain. Keluarga tersangka? Pelaku, iya. Belum ya, belum. Bang? Dan kita juga mampu kok untuk ya? membiayai sendiri. Oh gitu ya? Iya. Ini bisa diceritakan, Bang Hamzah. Iya. Bagaimana awalnya Pak Jonathan menyerahkan masalah hukum ini kepada LBH GP Ansor? Gimana? Iya, gini. Awalnya gimana itu? Kejadiannya kan hari Senin tanggal 20. Betul. Ya kan? Saat sahabat Joe mengetahui anaknya sudah di rumah sakit Medika Permata Hijau. Ya. Saudara Joe, sahabat Joe ke sana dan kita dari LBH GP Ansor langsung mendapat arahan dari ketua umum kita dan saya dari ketua LBH GP Ansor Pusat untuk mendampingi keluarga saat di Polsek Pesanggerahan. Ya. Nah, ketika ternyata memang Ananda David ini mengalami luka yang sangat serius akibat penganiayaan tersebut, kita ini pastilah sebagai advokat, apalagi di LBH GP Ansor, ini anak sahabat kita sendiri, pastilah kita akan memberikan dukungan penuh untuk mengawal kasus ini agar Ananda David mendapat keadilan. Ya. Bang, langkah ke depan yang ingin dilakukan oleh LBH GP Ansor sebagai kuasa hukum dari keluarga korban dan korban ini apa? Bisa diceritakan, Bang? Langkah kita, kalau sekarang ini kan baru tahap awal dari hukum acara pidana, ya kan? Di mana sudah ditetapkan 2 orang tersangka dan 1 anak yang berkonflik dengan hukum. Langkah selanjutnya kita akan terus mengawal kasus ini sampai ke pihak kejaksaan dan nanti akan disidangkan sampai kasus ini mendapat vonis dari majelis hakim di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Ya, Bang, apakah sudah ada pemikiran atau rencana untuk mengajukan tuntutan perdata, Bang? Karena bagaimanapun kita mesti harus memikirkan nasib anak ini atau korban ini ke depan, Bang. Karena dia kan masih muda ini, harapannya panjang. Ya, dan bisa jadi si korban tidak bisa pulih seperti semula. Apakah ada pemikiran ke sana, Bang? Ya, kalau untuk gugatan perdata, bisa saja dilakukan, ya kan? Karena kerugian yang diderita itu nyata dan real, ya kan? Syarat untuk gugat perdata kan memang ada suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian, dan itu mungkin saja. Tapi kita dari LBH GP Ansor saat ini masih fokus pada untuk recovery ya, kesembuhan Ananda David dan mengawal kasus ini agar segera selesai. Dan untuk gugat perdata itu kan tidak ada expirednya, tidak ada daluarsanya, bisa dilakukan kapan saja. Apalagi setelah gugatan pidananya sudah jelas kan perbuatannya itu dan menimbulkan kerugian. Jadi bisa menjadi dalil lah ya. Bisa menjadi dalil karena untuk mengajukan gugatan perdata. Ya, jadi pidananya dulu, baru nanti atas dasar putusan pidana itu bisa untuk menjadi dalil untuk mengajukan gugatan perdata. Ya. Benar. Ya, Bang. Kalau boleh saya tahu, Bang, sampai sekarang ini, menurut yang Abang tahu, menurut keluarga dan dokter, kondisinya kayak apa sih, Bang? Kondisinya sekarang masih koma kan, kalau istilah medis, karena belum sadarkan diri. Nah, kalau dokter yang menangani bilang, ya memang proses dari tidak sadar kemarin dan sudah mulai ada gerakan, itu prosesnya sudah alhamdulillah cepat. Mungkin makanya ada, kalau istilah dokter ada mujizat lah, karena memang Ketum PBNU dan khususnya Ketum GP Ansor itu menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di Indonesia bahkan di luar untuk mengadakan doa bersama untuk Ananda David agar segera cepat pulih. Itu ya, jadi pengaruhnya besar juga ya, Bang ya. Iyalah, kita sebagai orang Muslim kan senjata orang Islam itu kan doa. Untuk Ananda David doa itu sangat perlu kan. Karena kita tidak bisa melakukan upaya apapun, upaya medis sudah kita serahkan ke rumah sakit. Nah,
sebagai umat Islam, ya upaya selanjutnya yaitu berdoa. Ya. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada Ananda David. Ya, Bang, sepanjang yang dikumpulkan oleh Abang, penjelasan orang tua dan seterusnya ya. Itu tadi kan disebutkan bahwa antara Ananda David sama anak yang berkonflik dengan hukum itu kan saling mengenal sebelumnya ya, Bang. Saling bertukar ini. Sebenarnya kalau boleh diceritakan seberapa jauh sih, Bang, hubungan mereka ini, Bang? Hubungan mereka setahu saya hanyalah hubungan biasa anak muda yang tinggal di Jakarta kan. Tidak ada yang gimana-gimana. Dan seperti chat WhatsApp yang beredar itu kan kita bisa lihat. Ananda David makanya mau keluar saat itu memang diminta oleh pelaku anak tersebut kan. Sehingga terjadilah kejadian penganiayaan berat yang sangat keji itu. Yang videonya juga sudah beredar di mana-mana. Yang kalau kita lihat aja sangat tidak beradab kan perlakuan dari para pelaku nih terhadap Ananda David. Bang, apakah Abang dan tim Abang juga pernah bertemu dengan para saksi di luar tersangka dan pelaku anak ini, Bang? Iyalah. Apa yang Abang dapatkan dari setelah ketemu dari para saksi ini, Bang? Iya, itu terutama orang tua dari temannya David ya, yang lokasi kejadiannya di depan rumah dia, ya kan? Ya, dari kita ini, mereka datang ke LBH Ansor minta juga untuk pendampingan hukum. Oh, mereka datang juga? Iya. Terkait apa pendampingan hukum? Karena kan mereka akan diperiksa sebagai saksi. Oh, gitu ya. Nah, di aturan hukum kita kan saksi pun boleh untuk didampingi. Jadi mereka datang ke LBH GP Ansor ya, untuk pendampingan hukum ya. Bang, dari apa yang Anda peroleh dari para saksi itu, sebenarnya cerita apa yang bisa digali atau diperoleh dari para saksi itu, Bang? Tentu untuk kepentingan publik ya, bukan untuk kepentingan pengembangan ya. Kalau ini sesuai dengan rilis kemarin di Polda Metro Jaya kan, penyidik aja bilang proses ini masih berkesinambungan karena masih digali fakta-fakta yang ada. Dan jika nanti memang ada suatu fakta yang baru dan memang bisa dijerat pasal yang lain akan ditambahkan. Kan istilahnya seperti itu tuh. Yang jelas saat ini penyidik masih berupaya menelaah dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, terutama seperti waktu rilis kan dibilang dari CCTV, chat WhatsApp, karena dari situlah bisa digali apa motif sebenarnya perbuatan ini dan bagaimana bisa terjadi kan? Ya. Bang, kalau dilihat dari video itu, apakah yang datang ke LBH GP Ansor untuk minta pendampingan tuh yang ibu-ibu yang bilang, "Weh," gitu? Iya. Oh, itu ya, Bang ya? Karena kan gini, dari video itu aja kita bisa lihat, kalau ibu itu tidak teriak, kejadiannya masih terus berlanjut ya. Dan kita bisa melihat kan kagetnya para pelaku ketika diteriaki. Diteriaki ibu itu langsung berhenti. Dan apakah ibu itu pula yang kemudian melaporkan atau menginformasikan adanya penganiayaan? Nah, setelah kejadian itu, keluarga mereka lah yang membawa Ananda David ke rumah sakit. Oke. Dan memberitahu kepada ayah korban. Kalau nggak salah itu diberitahu lewat wali kelas. Betul ya, Bang? Iya, karena kan tidak mengetahui nomor telepon orang tua Ananda David. Jadi menghubungi wali kelas yang menghubungi. Iya, Pak Jonathan. Pak Jonathan. Ya, itu ya prosesnya. Iya. Bang, selain ibu itu, ada lagi nggak saksi yang datang ke LBH GP Ansor untuk mendampingi? Nggak, ada beberapa, tapi saya tidak perlu menyebutkan lah. Yang jelas, ada beberapa saksi juga kita dampingi agar dalam memberikan kesaksian berlaku fair kan? Ya. Berlaku fair ya. Iya. Apa adanya. Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu ya. Benar. Bang, kalau boleh saya tanya juga, Bang. Para saksi ini kan minta didampingi ya, oleh LBH GP Ansor ini. Nanti apakah mereka juga setiap kali memenuhi panggilan penyidik, setiap kali nanti hadir di persidangan akan terus didampingi, Pak? Iyalah. Iya, Pak. Ini secara prodeo ya, maksudnya prodeo gratis ya, Pak? Iya. Karena selama ini juga
kita dalam membantu masyarakat Indonesia yang memiliki masalah dengan hukum selalu dilakukan dengan prodeo. Gitu ya, Bang? Iya. Tidak peduli apakah dia anggota GP Ansor atau bukan ya? Iya. Bahkan saya pribadi pun sering membantu masyarakat yang bukan non-muslim. Yang tidak muslim ya, non-muslim dibantu itu ya? Iya. Bukan hanya tidak harus anggota GP Ansor, bukan hanya muslim, non-muslim pun kita bantu. Kita bantu ya. Dan sudah banyak masyarakat di Jakarta yang kita bantu. Secara prodeo. Secara prodeo. Ya. Bang, apa yang ingin Abang katakan atau bisa Abang katakan terkait dengan perkara ini kepada masyarakat pembaca kita, Bang? Apa pesan Anda terkait dengan masalah ini, Bang? Ya, masalah ini membuat kita belajar bahwa memang di masyarakat kita nih banyak kejadian kekerasan terhadap anak. Dan sebenarnya untuk mengontrol itu peran masyarakat lah yang peduli terhadap lingkungannya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Dan kalaupun ada terjadi, siapapun pelakunya nggak perlu takut. Karena undang-undang kita menjamin untuk hal-hal seperti itu. Dan jika ada istilahnya intervensi atau semacamnya, negara tuh menyediakan lembaga LPSK untuk perlindungan saksi dan korban. Gitu ya, Bang. Iya. Itu harusnya bisa dimanfaatkan optimal. Gitu. Iya, tapi kan selama ini banyak masyarakat yang nggak paham untuk masalah seperti itu. Ya. Sehingga tidak bisa memanfaatkan lembaga negara yang ada secara optimal. Gitu. Benar. Ya gitu ya, Bang ya. Iya. Bang, ini sebagai pamuncak atau pamungkas dari pertanyaan saya kepada Abang. Bang, sepanjang Anda melakukan pendampingan hukum prosesnya, udah lama kan pasti? Iya. Apa masalah atau kasus yang paling gede, Bang, yang Anda tidak bisa lupakan? Apakah ini termasuk yang serius dan paling besar atau ada kasus lain yang pernah Anda dampingi lebih gede dari ini atau lebih dramatik dari ini, Bang? Nggak, kalau besar gini, setiap kasus itu punya cerita tersendiri. Banyak kasus-kasus aneh atau yang tidak bisa dilupakan yang LBH Ansor tangani. Tapi untuk kasus Ananda David ini karena memang blow up ke sosmed dan ke berita-berita media, jadi ya kasus ini bisa dibilang memang kasus yang besar. Karena apalagi melibatkan pelakunya itu anak dari salah satu pejabat kan. Dan kalau anak-anak di Jakarta ini kan sering. Kita kalau anak Jakarta asli sering lah mendapatkan perlakuan seperti itu. Dari mentang-mentang dia, kalau dulu kita kenal ada anak kolong, ya kan? Yang kadang bebas berbuat seperti apa aja karena nganggap orang biasa tidak berani melawan. Nah, kalau kasus ini memang kasus yang besar, karena kalau kita melihat langsung Ananda David, kita tidak akan kuat. Karena gimana ya? Kondisi korban itu benar-benar sangat memprihatinkan. Iya. Gitu ya, Bang ya. Iya. Bang Hamzah, ini supaya pembaca kita juga lebih mengenal Abang dan LBH GP Ansor. Abang bisa cerita nggak mengenai riwayat singkat hidup Abang? LBH GP Ansor? Nah, termasuk Abang juga. Ya, Abang dulu deh. Ya, mulai aktif di LBH kapan? Lulusan di mana? Anggotanya berapa di LBH? Silakan, Bang. Iya. Gini, kalau saya baru bergabung di LBH GP Ansor itu Agustus 2019. 2019 ya? Iya. LBH GP Ansor sendiri berdiri itu bulan Juni 2017. Yang saat ini LBH GP Ansor sudah memiliki 140 lebih cabang di Indonesia. Oh, jadi 140 cabang ya? Iya. Dari Aceh sampai Papua untuk provinsi kita sudah memiliki semua. Dan untuk kabupaten kota madya juga di Jawa ini udah hampir semua. Di Papua pun sudah ada LBH GP Ansor Papua. Dan saat ini memang kita konsen membantu masyarakat lemah. Karena kita paham masyarakat lemah ini sulit untuk mendapat akses bantuan hukum. Yang dapat dilakukan secara profesional. Iya. Kalau di LBH GP Ansor ini advokatnya ada banyak. Kalau di pusat berapa, Bang? Di LBH GP Ansor pusat? Ada belasan. Belasan ya? Iya. Dan mereka rata-rata memang sudah jauh sebelumnya menjadi advokat. Oh, jadi sudah. Karena sudah menjadi advokat,
Lalu karena LBH GP Ansor itu terbentuk 2017 dan kita sebagai warga Nahdliyin yang patuh kepada dawuh kiai kiai kita ketika LBH GP Ansor terbentuk banyak yang dipanggil, dititah lah, diberi dawuh oleh kiainya dan untuk ikut gabung di LBH GP Ansor. Meskipun mereka sudah melakukan praktek advokat udah lama Iya, bahkan banyak yang punya law firm sendiri. Iya. Seperti saya pun, saya kerja di law firm dari 2012. Ya. 2019 saya baru gabung ke LBH GP Ansor. Jadi sebelumnya sudah menjalankan praktik sebagai pengacara ya? Iya. Ya itu ya Bang. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol kita dengan Muhammad Hamzah dari LBH GP Ansor yang mendampingi korban kekerasan dari keluarga David Ozora dan Jonathan Latumahina. Kita berharap korban bisa segera pulih kembali ya Bang ya. Iya. Ya, untuk segera bisa menjalani proses dan bisa memberikan keterangan kepada penyidik tentunya ya. Karena dia adalah saksi korban. Terima kasih Bang atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Ya, sama-sama, saya Pak. Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.